Kita bangkit berdiri yuk. Puji Tuhan, kita akan ada di dalam ibadah kita bersama-sama. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama Tuhan, satukan hati kami, iman kami, roh kami dalam Tuhan. Mau memuji, menyembah Tuhan, bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau itu bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan hati dan pikiran kami. Biar bibir mulut kami Tuhan memuji-muji Tuhan, Allah kami yang dahsyat luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan percaya. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Yesus. Haleluya. Amin. Persiapkan hati kita. Kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku
Tuhan, terima kasih untuk pemain-pemain musik yang luar biasa. Kita sama-sama sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita satukan hati di dalam doa, mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami, temuan kami dari awal, pertengahan Tuhan hingga saat ini. Hamba akan menyampaikan kebenaran atas firman-Mu. Untuk itu Bapa, terangi hati pikiran kami dan berikan kami kemampuan Tuhan untuk mengerti dan memahami kebenaran akan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Untuk itu Bapa, mampukan hamba-Mu dan Tuhan berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu sekalian dimanapun berada saat ini. Tuhan memberkati kepada kita semua. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang lemah Tuhan kuatkan. Untuk firman Tuhan hari ini kita persiapkan yang terambil dari Daniel pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, kita siapkan Daniel pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah siap katakan amin. Ya, saya akan bacakan tentang kisah Daniel ini di ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Ayat yang keempat, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kesalahan atau sesuatu kesalahan padanya. Ya. Ayat yang ke-5, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat yang ke-6 yang terakhir. Ya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Ya, ini disampaikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, di sini firman Tuhan membahas tentang kehidupan Daniel. Ya, tentang kehidupan Daniel. Bagaimana kisah Daniel ini diangkat ya di dalam Alkitab, bahwa kehidupan Daniel ini sangat luar biasa. Ya, dia seorang yang punya integritas, dia seorang yang mengutamakan Tuhan, dia seorang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi di dalam setiap daripada kita masa-masa ini, ya, kehidupan di zaman ini kita seringkali tidak jelas, ya, tidak jelas di dalam kehidupan kita, ya. Kita selalu mengikut arus, kita selalu mau hidup dalam zona nyaman, ya. Walaupun di sekitar pada saat itu, walaupun banyak orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, ya. Nah, di mana di sini Daniel menunjukkan bahwa ia mempunyai satu karakter yang memang itu ditujukan kepada siapapun, ya, yang jelas sekali bahwa Daniel di sini berlawanan arus kepada mereka di dalam hal iman percayanya, saudaraku sekalian. Nah, disinilah saudaraku sekalian, bahwa ketika
perbuatan kita, sikap kita ditunjukkan ketika kita punya integritas kita, punya karakter, gaya hidup kita di dalam kebenaran, maka orang-orang akan melihat dan menilai kita, siapa kita ini. Maka firman Tuhan katakan bahwa dari setiap kita itu seperti surat Kristus yang terbuka, ya, yang dapat dilihat oleh semua orang. Jadi ketika raja, ya, media ini tahu bahwa ada anak-anak dari orang-orang yang berpotensi, ya, dari bangsa Yehuda, ya, Daniel adalah mempunyai kebangsaan Yehuda, suku Yehuda yang mempunyai karakter atau yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai suatu hikmat, ya, kepandaian yang boleh dikatakan melebihi dari orang-orang suku Median, ya, pada saat itu, ya, yang dipimpin oleh Raja Darius, ya. Ketika suku Yehuda ini dikalahkan oleh Persia, maka dipimpin oleh Raja Darius. Dan ketika Raja Darius ini membutuhkan orang-orang yang punya potensi, merekrut orang-orang yang punya potensi dari suku Yehuda, maka direkrutlah Daniel, ya, sebagai orang yang dilihat punya kelebihan, kepandaian, hikmat yang dari Tuhan. Untuk itu makanya di sini firman Tuhan katakan bahwa Daniel ini terpilih di antara wakil kerajaan, mewakili, ya. Jadi Raja Darius mempercayakan kepada Daniel, ya, untuk memimpin kerajaannya, ya, sebagai wakil dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius ini, ya. Untuk itu saudaraku sekalian, di dalam lingkungan di mana kita ada, ya, di dalam pekerjaan, di dalam tempat tinggal kita, di dalam kita bersosialisasi, ya, tentu ada hal-hal yang tidak sependapat dengan kita, ada yang mungkin sependapat dengan kita, ya. Tetapi di sini Daniel menunjukkan bahwa itu buat dia tidak penting. Yang penting bagaimana dia bisa berkontribusi, melakukan apa yang menjadi bagiannya yang terbaik yang dapat dia lakukan, saudaraku sekalian. Nah, inilah saudaraku, tidak heran ketika di sini mereka mempunyai satu rencana yang untuk menyingkirkan Daniel kepada mereka yang orang-orang yang tidak suka, yang kira-kira mau menjadi penggantinya Daniel, menjadi orang yang bisa menggantikan posisi Daniel. Dan orang-orang ini bermufakat untuk menggeser Daniel. Bagaimana caranya? Karena Daniel itu tidak punya kesalahan, dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Mereka cari-cari kesalahan Daniel, tapi tidak ada satu hal yang membuat di sini Daniel itu bisa dijerat, yaitu dalam ketaatannya kepada Tuhannya. Pada saat itu kita tahu, kita membaca di Daniel 6 ini bahwa Daniel itu berdoa 3 kali sehari kepada Tuhannya. Maka itu mereka berencanakan, bermufakat untuk menjerat Daniel di dalam hal tersebut, yaitu membuat peraturan bahwa setiap rakyat maupun para pejabat di lingkungannya, di mana mereka ada, yang dipimpin oleh kerajaan ini, membuat satu hal peraturan bahwa setiap daripada mereka semua tanpa kecuali
harus menyembah rajanya, ya, di dalam hal apapun. Tetapi di sini Daniel tidak mau melakukan itu, ya, apa yang disampaikan, apa yang sudah menjadi peraturan di dalam kerajaan ini, ya, karena ini membuat para rekan sekerjanya ini membuat ini jadi satu hal yang dapat diajukan kepada raja, bahwa Daniel ini sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan bersama, ya. Untuk itu makanya mereka menjerat hal ini, disampaikan kepada raja untuk menjerat Daniel, dan akhirnya memang mereka berhasil untuk melakukan hal tersebut. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Ya, di sini ada 3 hal mengapa Daniel bisa lolos dari hal-hal yang direncanakan, hal-hal jahat yang direncanakan oleh mereka. Yang pertama tentu karena Daniel berintegritas, saudaraku sekalian. Ya, Daniel berintegritas. Ya, yang pertama dalam integritas Daniel, kita tahu bahwa Daniel setia kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Ya, mengapa? Karena di dalam integritas Daniel, karakter Daniel hanya taat, hanya setia kepada hukum-hukum yang sudah Tuhan tetapkan kepada dia, saudaraku sekalian. Di dalam kehendak Tuhan, tentu di sini Daniel tidak mau mengikuti aturan apa yang sudah ditetapkan itu kepada aturan-aturan itu kepada Daniel. Untuk itu ia makanya diperhadapkan oleh hukuman yang akan membuat Daniel binasa. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Kita tahu ketika mereka merencanakan hal-hal jahat, tetapi Tuhan merancangkan hal-hal yang baik, saudaraku sekalian. Makanya ketika kita serahkan kita kepada Tuhan, kita hidup kita itu di dalam kebenaran, hidup kita ini setia kepada Tuhan di dalam hak ibadah kita tidak meninggalkan Tuhan, Tuhan pun tidak akan meninggalkan kita, saudaraku sekalian. Ya, mereka boleh merencanakan hal-hal yang jahat, tetapi Tuhan merencanakan hal-hal yang baik. Sekalipun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi tidak tersentuh sedikit pun, ya, Daniel itu, saudaraku sekalian. Ini yang membuat mereka terheran-heran. Bahkan raja, ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, dikatakan raja ini mengkhawatirkan, karena memang Daniel ini, saudaraku, orang yang bisa dipercaya di dalam kerajaan Darius ini, ya, yang dipimpin oleh Darius ini, kerajaan di media ini, saudaraku sekalian. Untuk itu, saudaraku, apa yang kita pelajari, apa yang dapat kita tangkap tentang keselamatan Daniel ini, ketika dia selamat dan dimasukkan ke gua singa, ya, selain hidup benar, ya, Daniel itu setia kepada Tuhan. Bagaimana dia setia kepada Tuhannya? Ya, dia melibatkan Tuhan dalam segala hal, saudaraku sekalian. Dikatakan Daniel itu bukan berdoa sekali dalam sehari, tetapi 3 kali sehari, saudaraku sekalian. Inilah yang membuat bahwa Daniel ini dalam perlindungan Tuhan. Ya, ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala hal, saudaraku, maka Tuhan akan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, disitulah Tuhan bekerja, saudaraku sekalian. Inilah yang dialami oleh Daniel, ya, ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, saudaraku sekalian. Daniel tidak mengalami sedikit pun cedera, ya. Untuk itu malaikat Tuhan dikatakan membungkam mulut singa itu. Untuk itu, saudaraku sekalian, kepada setiap daripada kita semua, ya, berdoa adalah hubungan kita melibatkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan artinya kita mengutamakan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan artinya
kita mau dekat dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan artinya kita percaya kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan artinya kita mengandalkan Tuhan, saudaraku sekalian. Amin. Ya, itulah saudaraku sekalian yang dilakukan oleh Daniel. Dan firman Tuhan katakan, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, saudaraku sekalian. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, hari-hari ini saudaraku sekalian, bila mana kita mengalami banyak hal, pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita, untuk rumah tangga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, apapun yang saudara hadapi saat ini, seperti halnya saat itu Daniel menghadapi pergumulannya ketika Daniel dimasukkan ke gua singa. Saudaraku sekalian, ya, tentu perasaan Daniel saat itu, ya, dengan yang dihadapi, ya, singa yang begitu binatang buas, ya, yang tentunya akan membinasakan dia, ada rasa ketakutan yang luar biasa. Ya, begitu juga saat ini ketika saudara mempunyai kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa, saudara berdoa, libatkan Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, saudaraku sekalian. Maka hal apapun yang saudara cemaskan, yang saudara khawatirkan akan dilalukan dari Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, ya, firman Tuhan katakan di ayat saya coba firman Tuhan berkata di Mazmur, saudaraku sekalian, 18 dikatakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Ya, saudaraku sekalian, makanya ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, ketika kita setia di dalam Tuhan, saudaraku sekalian, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, saudaraku sekalian. Ya, tangannya siap untuk menopang kita, tangannya siap untuk mengangkat kita, dan kita tidak ditinggalkan seperti anak yatim piatu, saudaraku sekalian. Kita senantiasa disertai. Masalah boleh ada, saudaraku sekalian, tetapi Tuhan akan membela, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai. Ya, itulah saudaraku sekalian, ya, bagaimana kehidupan Daniel ketika Daniel menghadapi, ya, orang-orang yang tidak sepaham dengan dia pada saat itu, saudaraku sekalian. Ya, kita tahu keadaan saat ini pun sama, saudaraku sekalian, di mana kita hidup, di mana kita tinggal, di mana kita melakukan aktivitas, saudaraku sekalian. Tentu tidak semua orang, saudaraku sekalian, suka dengan kita. Ya, hari-hari ini kita tahu, ya, hari-hari politik, tahun-tahun politik, di mana mereka saling bahu-membahu untuk bersepakat menggalang kekuatan apa yang menjadi keinginan mereka, bukan keinginan Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak mereka. Saudaraku sekalian, kita tahu tahun politik di mana mereka, ya, melakukan hal-hal yang menurut mereka menguntungkan mereka, menurut mereka dapat berkuasa, saudaraku sekalian. Mereka tentunya mengandalkan ketenaran mereka, mengandalkan kekayaan mereka, ya, untuk merencanakan apa yang menjadi rencana mereka. Ya, mereka bukan memprioritaskan Tuhan, tetapi mereka memprioritaskan keinginannya, saudaraku sekalian, ya, yang menjadi rencana mereka, ya, di dalam yaitu saudaraku sekalian, ya, di dunia ini, ya, yang tentunya saudaraku sekalian, ya, ini akan, ya, berlawanan dengan apa yang seringkali kita sebagai orang-orang percaya doakan kepada setiap daripada mereka. Kita berdoa untuk setiap dari yang memimpin bangsa kita ini mempunyai roh yang takut akan Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, untuk itu saudaraku sekalian, ini ada pada Daniel, saudaraku sekalian. Ya, bagaimana dia begitu takutnya kepada Tuhan, sehingga apa yang
dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya untuk membinasakan dia, saudaraku sekalian. Dia tidak takut, saudaraku sekalian. Ketika dia dihadapkan kepada hukum yang menjerat dia, saudaraku sekalian, ya tetap dia jalani, saudaraku sekalian. Karena dia tahu bahwa hidupnya dia disertai oleh Tuhan, saudaraku sekalian. Karena begitu yakin iman percayanya kepada Tuhan, maka berbahagialah orang yang percaya, saudaraku sekalian. Ya, orang yang percaya akan kehendak Tuhan, saudaraku sekalian, ini akan mendatangkan kebaikan. Orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, orang yang berbahagia, orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, untuk itu saudaraku sekalian, kepada kita semua saat ini ketika kita diperhadapkan oleh hal-hal yang saat itu diperhadapkan oleh Daniel, ya, maka kita berharap saja kepada Tuhan. Kita andalkan saja Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, ketika kita libatkan Tuhan, ketika kita andalkan Tuhan, hal-hal yang besar akan dikecilkan, hal-hal yang kecil akan diselesaikan. Mengapa? Ya, karena campur tangan Tuhan, saudaraku. Mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudaraku sekalian. Amin. Ya, kalau saudara saat ini bergumul dengan keuangan saudara, ya, saudara bergumul dengan pekerjaan saudara, usaha saudara, rumah tangga saudara, kesehatan saudara, maka saat ini saudara kesempatan saudara untuk saudara angkat tangan. Ketika saudara angkat tangan, di situ Tuhan akan turunkan tangan. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Amin. Ya, untuk itu tetap kita andalkan Tuhan di dalam segala hal, saudara. Seperti halnya Daniel saat itu, saudaraku sekalian, ya, utamakan Tuhan di dalam doa kita, senantiasa selalu berseru kepada Tuhan, saudaraku. Jadi, saudaraku sekalian, ya, saya berharap untuk kita semua, ya, orang-orang percaya saat ini, jaga hubungan kita dengan Tuhan sebagai gaya hidup kita, ya. Gaya hidup orang percaya, saudaraku sekalian. Jangan kita itu lemah, ya. Jangan kita itu khawatir, jangan kita itu bimbang, jangan kita itu mendengar omongan manusia, saudaraku sekalian. Ya, jangan kita terintimidasi oleh mereka, saudaraku sekalian. Ya, masa kini kita tahu bahwa kita bukan takut sama Tuhan, tetapi kita takut dengan jabatan kita, takut hilang, saudaraku sekalian. Kita takut dengan, ya, orang-orang di sekitar kita. Kita takut mereka meninggalkan kita ketika kita tidak sepaham dengan mereka, saudaraku. Itu hal biasa, orang-orang dunia lakukan, ya. Tetapi saudara perlu tahu bahwa boleh manusia meninggalkan, ya, teman-teman saudara meninggalkan saudara, ya, jabatan saudara lepas. Tetapi saudara, yang perlu saudara ketahui, ya, saudara tetap disertai oleh Tuhan dimanapun saudara berada, ya. Tangan Tuhan siap menopang, ya. Berkat Tuhan tercurah untuk saudara. Amin. Ya. Baik untuk kesehatan saudara, jasmani saudara, ya, rohani saudara, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, ya. Kuncinya saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Iya, saudara takut akan Tuhan. Itulah makanya saudaraku sekalian, firman Tuhan pada hari ini supaya takut akan Tuhan menjadi gaya hidup kita orang percaya, ya. Kita berjaga-jaga, saudaraku sekalian. Di dalam berjaga-jaga kita tidak buka celah. Kita jaga perkataan kita, saudaraku sekalian. Kita jaga pikiran kita jaga hati kita tetap terpaut oleh Tuhan, ya. Ya, firman Tuhan pada hari ini, saudaraku sekalian, supaya kepada kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan. Untuk itu, saudaraku sekalian, hendaknya integritas ini, saudaraku sekalian, ya, kita tetap hidup dalam kebenaran, ya.
kita setia kepada Tuhan, ya, dan berdoa ini saudaraku sekalian, ya, melibatkan Tuhan di dalam segala hal, ya. Terus kita mengutamakan Tuhan, ya, kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku sekalian, dan berjaga pada setiap daripada kita, ya, zaman ini, supaya kita jangan buka celah, saudaraku, ya, kita takut sama Tuhan, saudaraku, kita menjaga hati kita tetap, ya, setia kepada Dia. Amin. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini sudah bersampaikan. Untuk itu Bapak, berkati kepada setiap daripada mereka, akan kesehatan mereka, Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Engkau pulihkan. Untuk itu, saudaraku sekalian, berkat Tuhan tercurah kepada setiap daripada mereka. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin.